Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Nah, karena Mimin baru soal Ryugu Kingdom, di sini Mimin sedikit akan meralat atau meremake teori atau pembahasan kita yang ini ya, sekaligus juga memperbarui buktinya atau landasan teorinya. Dan ini dia. Ya, Wano Kuni atau The New Ancient Kingdom menurut saya adalah pecahan kerajaan kuno yang akan kembali nanti sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, dan pecahan itu atau bagian itu berupa 9 pulau. Yang mana patokannya atau landasan teorinya adalah perkataan Tokiya. Dalam sebelum dia tewas di depan kastil, dia sempat mengatakan sepatah dua kata yang sangat wow. Toki mengatakan bahwasannya 9 bayangan akan kembali dan itu akan membuatmu mengenal Sang Fajar. Banyak orang yang mengira bahwasannya yang dimaksud itu adalah Kazaya sebab pengilustrasiannya adalah Kazaya. Tetapi setelah dipikir-pikir, apa iya Akazaya yang ditunggu oleh suku Ming selama ratusan tahun ini? Ya, apakah Akazaya yang selama ini ditunggu-tunggu? Tidak mungkin menurut Mimin. Ya, setelah kita melihat apa yang ia bisa lakukan atau Akazaya lakukan di perang Onigashima ini, Akazaya hanyalah bentuk balas dendam atas kebrengsekan Orochi dan juga Kaido dalam 20 tahun yang lalu. Ya, tidak lebih daripada itu. Dan menurut Mimin, Oda Sensei sedang menipu kita. Maksudnya beliau sedang mencoba mengarahkan kita ke titik di mana yang jauh lebih jauh daripada hal yang dimaksud oleh Toki. Ya, menurut Mimin, yang dimaksud oleh Toki sesungguhnya tentang 9 bayangan yang akan kembali itu adalah soal kerajaan kuno atau The New Ancient Kingdom yang akan kembali, yaitu berupa 9 pecahan atau bagian, atau lebih tepatnya itu adalah 8 pulau bulan dan 1 pulau matahari. Dan jika kalian menanyakan dasar atau landasan teorinya, berikutlah beberapa landasannya. Pertama adalah kata Fajar. Ya, kata kunci daripada semua ini adalah Fajar. Dan jika kita berkaca daripada video Mimin yang ini ya, sudah kita jelaskan bahwasannya daripada apa yang dikatakan oleh Yamato sebelumnya soal Momo yang akan menuntun Sang Fajar itu adalah benar, dan Yamato tahu karena dia membaca catatan Oden. Kemudian kalau kita menelusuri nama daripada Momonosuke, kita akan menemukan asal usul dari namanya itu, dimana itu pun juga pernah ditanyakan oleh Momonosuke kepada Oden pada flashbacknya itu. Ya, perlu diingat arti dan asal usul itu berbeda. Menurut Mimin, asal usul nama Momonosuke adalah Momonosuke yang bermakna bantuan buah persik. Dan jika kita melihatnya jauh lebih dalam, buah persik dalam legendanya itu ya sedikit menggambarkan tentang 8 dewa dan 1 orang tua dari kutub. Nah, karena dikatakan Momonosuke lah yang hanya mampu menuntun Sang Fajar dan namanya sendiri memiliki asal usul bantuan persik atau 8 dewa dan 1 orang tua dari kutub, singkat saja Fajar yang dimaksud di sini adalah 8 pulau bulan dan 1 pulau matahari. Nah, jika dirasa kalian masih kurang atau masih kurang srek, kita bisa melihat pada sebuah cover color split yang ini. Nah, kalau dilihat di baju Luffy itu ya ada tertera logo klan Kozuki, dan kalaulah kita melihatnya secara keseluruhannya, kita akan melihat satu tulisan yaitu Shibaraku. Nah, pertanyaannya, Shibaraku itu apa? Shibaraku adalah drama atau teater dari Jepang. Jadi di sini ya Luffy itu dan juga Usopp dan juga Robin tentunya sedang berpose atau beradegan Shibaraku. Dan setelah Mimin cari tahu lebih dalam di Wikipedia, Shibaraku ini termasuk dalam bagian Kabuki Juha Chiban, dimana itu adalah 18 Kabuki terbaik. Dan ya, angka keramat di sini muncul, yaitu 18, yang mana angka 18 terdiri dari angka 1 dan juga 8. Kemudian jika kita terus menelusuri jauh lebih dalam soal Shibaraku ini ya, Shibaraku ini awalnya dipentaskan oleh Ichikawa dan Juro generasi pertama sampai akhirnya berhenti di generasi ke-9, yaitu Ichikawa dan Juro ke-9, dan dilestarikan hingga saat ini.
Yap, sekali lagi angka keramat kita kembali muncul, yaitu 9. Itu artinya dari si Baraku ini menjelaskan soal 9 yang berupa 1 dan 8. Nah, satu-satunya yang relate dengan ini adalah perkataan Toki tentang 90 bayangan yang akan kembali itu. Dan jika dirasa masih kurang kuat, ya kita bisa melihat logo klan Kozuki itu sendiri. Dan kalaulah kita melihat logonya atau logo klan Kozuki ini lebih jauh atau lebih dalam, itu juga menjelaskan hal yang sama. Ya, logo ini sejatinya berbentuk unggas ataupun sejenisnya, dimana jika kita melihatnya itu memiliki 8 bulu sayap kalau dihitung dan juga 1 kepala. Artinya 9 yang terdiri dari 1 dan juga 8. Dan jika kita melihat di dadanya itu ya ternyata terdapat suatu lingkaran kecil yang jumlahnya 8 dan 1 lingkaran besar. Ya, singkat saja itu maknanya 90 bagian kerajaan kuno yang terdiri dari 80 bulan dan 1 pulau matahari. Nah, bagaimana dengan 3 landasan teori yang Mimin sajikan barusan? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah pulau apa saja kah itu? Ya, apa-apa saja pulaunya? Ya, menurut Mimin pulau bulan ada 8 dan pulau-pulau itu atau pulau bulan antara lainnya adalah Zou, ibu kota bunga, Kuri, Ringo, Kibi, Hakumai, Udon, dan yang ke-8 adalah Enies Lobby. Lah, Onigashima enggak, Min? Ya, enggak. Menurut Mimin enggak. Ya, menurut Mimin Onigashima tak termasuk di dalamnya. Pertama, ada satu teori dari Mimin ya di sini yang menarik soal Onigashima, itu punya ceritanya sendiri yang sangat menarik. Ya, kalian bisa melihatnya di sini. Kedua, ada skenario menarik yang harus kalian ketahui tentang pulau-pulau yang akan berkumpul menjadi satu. Dimana jika kita kembali berbicara soal si Baraku, ternyata itu menjelaskan konsep kedatangan atau terkumpulnya pulau-pulau itu dengan jelasnya. Ya, nggak percaya? Simak penjelasan Mimin berikut ini. Begini, kan si Baraku pertama kali dipentaskan oleh Danjiro pertama pada abad ke-16. Nah, konsepnya ini terus bertahan hingga Danjiro ke-6 yang mementaskannya. Namun pada awal abad ke-19 Danjiro ke-7 meremake-nya, dan pada akhir abad ke-19 Danjiro ke-9 menyempurnakannya hingga saat ini. Dan ini gokil pakai banget ya. Wano selama ini hanya ada 6, namun baru-baru ini datang pulau ke-7 yaitu Zou atau Zonisa seperti Danjiro ke-7 untuk meremake daripada si Baraku. Kalau di One Piece ya, ini adalah pulau ke-7 yang akan ditambahkan ke Wano Kuni. Nah, kemudian pada abad ke-19 akhir kita mengetahui si Baraku kembali disempurnakan oleh Danjiro ke-9. Ya, itu artinya kalau di dunia One Piece 2 pulau lagi akan hadir sebentar lagi. Karena pada dasarnya tahun ini di One Piece merupakan tahun yang telah dijanjikan, yaitu 20 tahun dari masa sebelumnya. Dimana 2 pulau itu adalah Enies Lobby dan satunya lagi adalah Pulau Matahari yang berupa Pulau Tengkorak ini. Iya, 1 Pulau Matahari itu adalah pulau yang terdiri dari Sandora dan Ryugu Kingdom di masing-masing mata Pulau Tengkorak. Dan di video Mimin yang ini ya, Mimin akan menarik perkataan Mimin yang mengatakan bahwasannya pada saat itu Mimin mengatakan kalau di mata kiri itu adalah Zou. Ya, 6 bulan yang lalu saya mengatakannya begitu. Jadi ini bisa dibilang kalau Zou ini ya pusat dari segala pusat sebagai pulau bulan yang disebut dengan mata kiri dari tengkorak ini sesungguhnya. Apa ada yang bilang boom? Jadi kesimpulannya 9 bayangan yang akan kembali yang dikatakan oleh Toki itu adalah 90 bagian kerajaan kuno yang terdiri dari 1 pulau matahari dan juga 80 bulan. Dan itulah fajar baru The New Ancient Kingdom. Nah, bagaimana menurut kalian?